Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang berkata, para ahli hikmah pada merenungkan lalu mengembalikan semua bencana yang menimpa manusia di dunia ini kepada 5 perkara. Maksudnya adalah bahwa banyak bencana, banyak kesusahan di alam dunia ini. Namun dari sekian banyak kesusahan itu, ada 5 perkara yang paling susah. Ada 5 macam yang paling menyedihkan di antara sekian banyak bencana-bencana di dunia ini. Yang pertama, sakit di negeri orang. Nah, ini merupakan satu kesusahan yang besar, satu bencana yang sangat berat kalau kita garing di kampung orang. Kadada keluarga, kadada orang tua, kadada kawan. Ini termasuk kesedihan yang sangat sedih. Oleh karena itu, Allah Ta'ala sangat kasihan. Sehingga andai kata orang itu meninggal di negeri orang, maka itu dianggap sebagai syahid. Sakit di kampung orang, di negeri orang. Kan namun garing di kampung seorang, ada keluarga, ada kawan, banyak nyawan memberi pertolongan, banyak yang membantu, banyak yang mengobati. Namun di kampung orang siapa tahu. Nah, itu bencana yang pertama. Yang kedua, kemiskinan di waktu tua. Kemiskinan di waktu tua. Waktu tua, waktu sudah kada kawa lagi berusaha nang berat-berat. Waktu tua sudah kada kau lagi bekerja. Nah, di saat itu miskin, maka ini termasuk bencana dunia, bencana yang sifatnya adalah duniawi. Nang bagus itu sain tuha, sain nyaman. Nah, sain tuha, sain banyak duit. Nah, makin tuha makin banyak duit, sehingga kalau begawi pun duit ada. Nang sakit ini lagi muda, sugih. Kayaknya sudah tua, kada berduit lagi. Maka waktu tua itu membutuhkan banyak keperluan. Hendak berobat, hendak macam-macam. Nah, kemiskinan di waktu tua. Yang ketiga, kematian di waktu muda. Orangnya anum mati. Nah, ini bencana. Ilmunya belum banyak, amalnya belum banyak lagi, mati udah. Yang keempat, kebutaan sesudah pernah dapat melihat. Itu pun adalah satu bencana juga.
jika mulai lahir buta kada apa-apa, sempat melihat napa-napa dunia, ini sudah biasa melihat, itu kalau melihat lagi. Dan kelima, nah ini yang kita maksud, ini yang kita ambil faidah dalam bab kita ini, melupakan Allah sesudah pernah ma'rifat. Melupakan Allah sesudah pernah ma'rifat. Dulu ahli ibadah, dulu rajin beramal, dulu rajin menuntut ilmu, sekarang belajar kada rajin lagi, beribadah malas. Nah ini bencana yang paling besar di antara bencana-bencana lainnya. Nang bagus tuh orang sain Tuha, sain banyak ibadat, makin Tuha makin ma'rifat lawan Allah. Itu nang bagus. Adanya kada, makin Tuha makin malas, makin Tuha makin kulir. Nah ini yang paling sakit matinya orang ini, melupakan Allah sesudah pernah ma'rifat kepada Allah. Yang paling bagus itu adalah hati bersamaan dengan tubuh kita, sehingga kita mati dalam keadaan nyaman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Maksudnya tubuh bersamaan lawan hati itu adalah bahwa tubuh kita ini makin hari makin parak lawan pakuburan. Tubuh kita siapapun makin hari makin parak lawan kuburan. Nah hendaknya hati kita demikian juga. Hari ini sekian meter lagi pada kuburan, hati kayak itu juga. Sehingga pada waktu sampai di kuburan, nah kedua-duanya umpat masuk ke kuburan. Hati masuk ke kuburan, awak masuk ke kuburan. Ini orang nyaman matinya, kada berpaksaan. Nah, yang sakit itu, yang sangat sakit itu adalah orang yang tubuhnya sudah dekat dengan kuburan, hatinya jauh. Hatinya jauh. Sehingga waktu tubuhnya masuk ke kuburan, hatinya beruntak, masih jauh lagi. Nah orang macam ini matinya sakit. Matinya sakit. Orang yang hendak bersuntik dengan hati yang bersedia, itu kalau terlalu sakit bersuntik najar dokter, suntik. Hatinya pun senang, hatinya pun setuju. Begitu dicucuk dokter lawan jarum, hatinya umpat juga. Nah itu kada seberapa sakit. Coba kalau orang hendak bersuntik, hatinya memberontak, nah, ditangkapi orang dulu, kan sakit tuh, dipasung orang, hanya disuntik orang, nah, kedua kali sakit, awak dipasung orang, berbiru-biru, ditangkapi orang, hanya disuntik orang pulang. Nah kayak itu juga orang hendak mati, hatinya kada hendak mati, hatinya berontak, hanya mati karena habis umurnya. Nah ini akibat apa? Akibat hatinya kada sesuai dengan tubuhnya. Hatinya masih 2 kilometer lagi hanya sampai kuburan, tapi tubuhnya sudah di kuburan. Itu yang banyak di antara manusia. Mati pasti sakit, mati susah. Kenapa? Karena hatinya kada bersedia mati.
melihat harta banyak, kedudukan tinggi, lalu hatinya masih hendak lagi dalam dunia, tapi umurnya sudah habis. Nah di situ nya beruntak, gelabak hendak mati. Nah cuma karena kada kau bergerak lagi, kalau kau bergerak lagi baku ciak kada kau lagi. Itu ujar Nabi, man ahabba lika Allah ahabballah lika'ahu wa man kariha lika Allah karihallah lika'ahu. Siapa yang senang bertemu Allah, Allah pun senang bertemu dia. Orang yang kada katuju bertemu Tuhan, Tuhan pun kada katuju bertemuan inya. Nah jadi supaya hati kita ini sama lawan tubuh kita, setiap hari kita mesti menambah ilmu, setiap hari mesti menambah amal, karena awak kita makin hari makin bertambah parak lawan kubur. Kayak itu makanya apabila kita waktu muda, waktu sihat, ma'rifat kepada Allah, rajin beribadah, sudah tua malas. Nah sudah tua kulir hambar, itu bencana ngarannya. Bencana itu melupakan Allah sesudah pernah ma'rifatullah. Ada yang lebih bagus lagi daripada perkataan ahli hikmah ini, yaitu ucapan seorang penyair, likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillah in faraqta min 'iwadin. Artinya, segala sesuatu itu apabila engkau tinggalkan ada gantinya. Ada gantinya. Tetapi kalau engkau meninggalkan Allah, maka tidak ada gantinya. Mun kita hari ini kada lulus, masih ada harapan esok lulus. Tahun ini mendaftar jadi pegawai negeri kada lulus, tahun kaina kawa mendaftar lagi, ada gantinya. Tapi bila mana hari ini kita keluputan ibadah, nah itu kada ada gantinya. Kada ada gantinya. Isuk kena kawai diganti, kada kawai diganti. Isuk ibadah yang lain pulang. Isuk ibadah yang lain pulang. Karena setiap hari itu ada ibadah baru. Nah, setiap hari ada tugas baru. Setiap kali kita keluputan dunia, ada harapan dapat gantinya. Bahkan bisa lebih besar gantiannya. Tapi kalau sudah keluputan ibadah, nah itu sudah rugi total. Kada ada gantiannya lagi. Karena umur tuh mau kada mau, mesti berkurang. Umur mau kada mau, pasti berkurang. Jadi umur nang hari ini untuk amalan nang hari ini juga. Bila kita mengkada amalan nang hari semalam, itu sudah nang hari ini kekurangi artinya. Nah, bila engkau meninggalkan Allah, maka tidak ada gantinya. Penyair lain berkata, "Idza abqatid dunya 'alal mar'i dinah, fama fatahu minha falaysa bidha'ir." Artinya apabila dunia masih menetapkan agama seseorang, maka apapun yang hilang dari dunia itu tidak merugikannya. Kalau kita karena mempertahankan tugas,
mempertahankan tugas. Karena orang menuntut ilmu, baik menuntut ilmu itu artinya baik guru atau murid, itu termasuk talabul ilmi. Jadi jangan diartii penuntut ilmu itu murid kada. Ngaran talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu dua, murid dan guru. Itu talibul ilmi ngarannya. Orang talibul ilmi itu, orang menuntut ilmu itu mesti maulah wazifatul yaum wal lail. Ngarannya wazifah yaumiyah. Maulah tugas-tugas diri siang malam. Bila kada diulah ka itu, maka diri kita akan liar, kada ada ikatan. Tahulah ikam wazifatul yaum mulailah itu tugas ikam hari-hari apa. Nah bila ikam kada maulah itu, ikam banyak terbuang waktu. Ikam tulis di kertas tugas-tugas harianku jam 6 sampai jam 7 ini yang digawi. Jam 7 sampai jam 8 bebersih mandi-mandi ini yang digawi. Jam 8 sampai setengah 10 belajar. Setengah 10 sampai jam 10 minum istirahat. Jam 10 sampai setengah 12 belajar. Setengah 12 sampai jam zuhur istirahat. Nah habis zuhur makan, minum, guring umpamanya. Habis asar ini tugas sampai jam 5, setengah 6. Setengah 6 sampai jam 6 mandi, bebersih ini. Habis maghrib sampai isya tugas membaca surah ini umpamanya. Habis isya jam 8 sampai jam sekian ini tugas. Setengah 11 sampai jam ini guring. Itu mesti diulah. Bila kada mau ulah itu, kada mau jadi orang menuntut ilmu. Kada mau jadi. Kenapa? Ini kada ada aturan dirinya. Kada ada aturan dirinya. Nah, jangankan orang ilmu, guru-guru pun kayak itu. Guru-guru itu macam itu. Setiap hari ada tugas. Jam 6 sampai jam ini, hari ini tugasnya ini. Jam 9 sampai ini ada tugas. Jadi hari-hari itu selalu ada gawian. Idza abqatid dunya 'alal mar'i dinah fama fatahu minha falaysa bidhair. Artinya apabila dunia masih menetapkan agama seseorang, maka apapun yang hilang dari dunia itu tidak akan merugikannya. Imam Ghazali dalam Ihya ada di situ bab tertibul aurat. Ihya Ulumuddin. Di situ ada spesial tertibul aurat. Tertib aurat, tertib wirid. Tertib wirid. Amun kita guring misal dari jam 8 sampai jam 10 tiap hari wirid juga ngarannya. Orang misalnya jam 8 sampai jam 9 makan minum hari-hari sudah gawian wirid juga. Jadi tertibul aurat susunan wirid aku jam 6 sampai jam 7 ini. Nah, apakah wiridnya asal kebaikan, asal yang dibolehkan, cuma yang penting waktu kita teratur dengan bagus. Nah, bila kita kadang menghargai waktu, maka akan dicabut oleh Allah berkah waktu itu.
Bila kada menghargai waktu yang diberikan Allah, Allah cabut berkah waktu itu. Begitu pula dalam semua nikmat yang diberikan Allah kepada engkau, semua bantuan yang telah diberikan kepada engkau dalam meniti akabah. Arti akabah itu jalan-jalan yang sulit yang telah disebutkan di muka, adalah untuk menetapkan pemberiannya kepada engkau dan menambah lebih dari apa yang menjadi kehendak engkau. Orang hendak baik, orang hendak disayangi Tuhan, orang hendak mati ke surga, itu jalannya akabah namanya. Akabah itu jalan yang sulit, jalan yang berduri-duri, jalan yang berlubang-lubang, jalan yang beliuk-liuk, jalan yang halus, bila anu bisa gugur ke dalam jurang. Nah itu orang yang hendak ke surga. Kalau orang hendak ke neraka, jalannya nyaman, mulus, lurus, bersih, lakas sampai. Paling nyaman hendak ke neraka. Paling nyaman hendak ke neraka itu. Maka ada bersambahyangan. Ampun orang, ya ampun seorang. Walhasil neraka itu cucuk lawan nafsu manusia. Makanya jar Nabi mengisahkan Jibril diperlihatkan Allah kepada surga. Nah, wahai Jibril, ini surga, jar Tuhan. Sagan siapa ini ya Allah, surga ini begitu hebatnya, begitu megahnya, begitu mewahnya, saraba ada. Ujar Jibril, ujar Tuhan, ini surga ku sediakan untuk orang-orang yang beribadah kepadaku. Wah, kalau kayak itu dia Jibril, semua orang pasti beribadah. Karena surga balasannya ini luar biasa. Orang hanya sembahyang 2 rakaat diberi sekian, orang hanya puasa sehari diberi sekian, orang yang hanya bersedekah ini diberi ini, pasti orang hakun semuaan. Kemudian surga tadi didindingi oleh Allah dengan makarih. Huffatil jannah bil makarih. Kemudian surga itu didindingi, diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Nah, Jibril dipanggil Tuhan lagi, lihat Jibril, surga. Wah, ya Jibril, banyaknya halangannya. Orang nak ke surga ini banyaknya rintangannya. Ulun khawatir ya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa kawa ke surga ini, karena kebanyakan rintangannya. Jibril diperlihatkan Tuhan neraka. Begitu ngeri neraka. Neraka itu bukan hanya api, tapi kumpulan macam-macam binatang buas di neraka. Anjing neraka ada, kala neraka ada, ular neraka ada. Aja Jibril, luar biasa ini. Sagan siapa wahai Tuhan? Wahai Tuhan, ini neraka ku ulah sagan orang-orang nang maksiat lawan aku. Kalau ka ini Jibril, orang kadang-kadangnya maksiat lawan pian, wahai Tuhan. Kenapa? Luar biasa siksanya. Kemudian neraka tadi dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi. Neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Di sekeliling neraka ada perzinahan, di sekeliling neraka ada perjudian, di sekeliling neraka ada pengangguran, sekeliling neraka ada macam-macam nyaman-nyaman. Nah, dipanggil Tuhan lagi Jibril, sekarang neraka ini kau kelilingi dengan ini.
Ada perempuan-perempuan yang mengajak berzina, ada orang-orang yang mengajak minum arak, ada orang-orang yang mengajak riba, ada orang-orang macam-macam nyaman-nyaman. Begitu Jibril melihat neraka dikelilingi dengan itu, ya Tuhan, hamba khawatir semua hamba-Mu masuk ke dalam neraka ini. Semua hamba-Mu masuk ke dalam neraka ini. Karena begitu nyamannya, begitu mudahnya masuk ke dalam neraka itu. Nah, jadi jalan menuju surga itu disebut Aqabah, jalan sulit artinya. Nang mesti kita lalui amun hendak ke surga. Bila engkau melakukan hal itu berarti engkau telah meninggalkan, melewati artinya Aqabah yang gawat ini di belakang engkau, dan engkau sudah mendapatkan dua perbendaharaan harta yang mulia, nikmat yang mulia, yaitu istiqamah dan selalu memperoleh tambahan. Orang hendak ke surga, jalan pertama yang dilaluinya apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ini jalan pertama, Aqabah pertama. Sudah dikisahkan sih dalam kitab nang jilid 1 dahulu itu ada. Orang hendak ke surga, jalan pertama nang dilaluinya mesti menuntut ilmu. Menghafal ini, menghafal sifat 20, menghafal surah ini, menghafal ayat ini, mengaji hukum, mengaji tauhid, mengaji fikih, mengaji tasawuf. Nah, kalau sudahnya menuntut ilmu, lalu sadar, oh selama ini aku banyak salah. Lagi belum berilmu kada tahu. Pada diri banyak dosa, pada diri banyak salah, kada tahu, belum berilmu. Inya lalui jalan pertama ilmu, oh tahu. Ternyata usahaku banyak salah. Kawan-kawanku banyak kawan yang dimurkai Allah. Pakaian-pakaianku selama ini pakaian yang dilarang Allah. Hatiku penuh dengan kesombongan, kedengkian, macam-macam. Nah, karena berilmu lalu tahu itu. Karena berilmu kada tahu. Dikira asa bujur aja usaha seorang nih. Dikira asa bujur yang dipakai seorang. Dikira asa baik aja hati seorang. Sekali berilmu hanya tahu pada banyak luputnya. Nah, sudah dilalui jalan sulit pertama menuju surga. Sudah tahu banyak salah. Jalan sulit nang kedua apa dilalui? Tobat. Tuh. Nah, tobat. Itu jalan sulit nang kedua. Ini sudah berilmu tadi, tahu nang luput-luput, oh tobat. Oh, berarti usaha kau ini banyak salah. Usahaku banyak luput, baakat berjual beli kada. Duitnya duit nang kada halal. Tahu sudah. Nah, tobat ini berat. Harta orang dibulikakan, menzalim orang minta halal. Nah, jalan sulit yang kedua yang dilalui oleh orang yang hendak ke surga, tobat. Oh, pakaian ini kada boleh sekalinya, bakar, dipatak, yang diberiakan orang buang kita berdosa. Ini pakaiannya, oh sekalinya kada boleh, pakaian ini sekalinya kelihatan aurat. Kena aku beriakan orang pulang kena maka gara-gara seorang beri bakar pakaiannya. Supaya jangan dipakai oleh siapapun lagi. Nah, nyaman kada membakar duit kalau itu pakaian, maka nuker 2 juta dulu baju ini nih. Wah, larang baju nang itu. Pun kredit nukarnya. Hanya punah. Sudah berilmu tahu pada ini kada boleh bakar. Nah, jalan sulit kalau tuh hendak ke surga. Nah,
dulu pernah memfitnah orang, datangi yang difitnah tuh, minta halal, minta ridha, ngalih kada ngalih. Itu mesti dilalui, amun hendak ke surga, hendak berdiam di situ, bagaimana? Kalau hendak taruh supaya parak lawan surga, dilalui jalan yang kedua ini tobat. Nah, itu contohnya jalan-jalan akabah tadi. Mulai nuntut ilmu, mulai yang kedua tobat sampai seterusnya nang kebab kita nih. Itu mulai jilid pertama sudah dibicarakan oleh Imam Ghazali. Jadi orang menuntut ilmu itu di jalan pertama artinya. Jalan pertama. Orang kadang menuntut ilmu agama. Ini kadang tahu di ilmu agama. Pada orangnya doktor, insinyur, profesor, isa, apa-apakah. Tapi kadang tahu di ilmu agama. Itu sudah dipastikan orang itu ke neraka. Pasti ke neraka. Nya kada ilmunya, sembahyang kada beilmu kada sah, bacaan Qur'annya kada beilmu kada sah. Walaupun kayak apa aja pintarnya, kayak apa aja dihormati orangnya, kalau orang yang kada beilmu agama kada kawa masuk surga. Karena jalan yang dilalui oleh orang yang hendak ke surga, jalan pertama menuntut ilmu lebih dahulu. Lalu nikmat-nikmat yang diberikan kepada engkau jadi kekal. Engkau tidak khawatir akan hilangnya nikmat itu, dan Allah menambah nikmat yang belum ada, yang engkau tidak bisa bisa mengajukan permohonan, pendeknya engkau tidak khawatir kehilangan. Ilmu kita lalui akabah ilmu. Nah, ilmu ini kalau kita bisa menghargai ilmu yang diberi Allah, kita nih dapat ilmu sakilan, kita syukuri, kita hargai, maka nang sakilan ini akan tetap ada pada diri kita sampai mati. Bahkan ditambah Allah, nang sakilan jadi sedapa ilmunya. Mensyukuri ilmu itu kayak apa? Mengamalkannya. Bila orang mengamalkan ilmunya, berarti mensyukuri ilmunya. Nah, bila mensyukuri ilmu, ditambah Tuhan ilmu yang ada ditetapkan dalam dirinya. Dan kalau sudah begitu, akabah-akabah nih sudah dilaluinya, nuntut ilmu sudah biris, tobatnya sudah biris, semuaan sudah biris, sudah engkau menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang yang alim, yang mengamalkan agamanya, yang tobat, yang suci, yang zuhud terhadap dunia, yang tekun melayani Allah, yang bisa mengalahkan syaitan, yang bertakwa dengan semestinya, dengan sepenuh hati dan anggota badan, yang pendek angan-angan terhadap kesenangan dunia, yang berkehendak baik terhadap umat, yang khusyuk, yang merendahkan diri dan pasrah kepada Allah, yang berserah diri dengan ridha, yang sabar, yang selalu mengharapkan rahmat Allah, serta ikhlas, yang ingat akan anugerah Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang menguasai seluruh alam. Nah, itulah akabah-akabah yang mesti kita lalui. Zuhud terhadap dunia, itu akabah, jalan sulit. Zuhud terhadap dunia, itu jalan sulit. Kenapa? Karena harus menghilangkan, harus meninggalkan sesuatu apapun yang mengganggu perjalanan kepada Allah. Meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dia sibuk sehingga lalai kepada Allah. Itu mesti dibuangnya. Itu artinya zuhud. Jalan sulit juga nih itu menuju surga. Dilalui juga zuhud. Ini hati kadang mau sembahyang khusyuk. Kenapa kadang mau khusyuk hati ini sembahyang? Karena kaganangan tahu lawan gawian itu nah.
Sembahyang kagenangan lawan gawian itu sudah macam-macam umpat cara-cara kayak apa supaya khusyuk kada kawa karena gawian itu kagenangan aja. Berarti gawian ini ngarannya mencegah kepada kebaikan. Kalau kita hendak terus jalan, tinggalkan pekerjaan itu, baampih pekerjaan itu, cari pekerjaan yang kadang mengganggu sembahyang. Kayak sahabat Nabi, satu hari sembahyang di kebun kurma. Ratan sembahyang, kita lihat, bagusnya pohon kurma, bagusnya buah kurma. Dan sembahyang nih, melihat buah kurma, bagusnya buah kurma. Akhirnya kan ingat lagi berapa rakaat sembahyangku nih. Berarti ngarannya pohon kurma itu mengganggu hatinya. Berapa rakaat? 3 ke 4 kalau sudah zuhur asarnya sembahyang. Karena hati melihat tadi kurma tadi. Nah, begitu tuntung sembahyang, sahabat Nabi ini datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kebun ulun itu dan seisinya ulun wakafkan karena Allah Ta'ala. Kenapa aja Nabi itu mengganggu sembahyang ulun tadi? Nah, ini zuhud pada dunia. Jalan sulit itu. Kalau hendak ke surga mesti dilalui. Bila kada hakon lalu kada kawa ke surga. Nah, ngapa kalau dunia nih mengganggu kita, itu mesti ditinggalkan. Kalau kita hendak ke surga. Nah, itu ngarannya jalan sulit juga. Ada bisi toko, ada bisi kabun, ada bisi ini, mana pegawai pulang orangnya. Ini bila sembahyang kagak ingatan, toko kah, orang tanya kabun kah, gawian kah, mana macam-macam keingatan. Nah, berusaha pang bujur-bujur sembahyang, hafali artinya, hafali maknanya. Kada kawa juga, ingatan toko aja. Nah, bambih betoko. Bekabun aja lagi dalam pegawai 2 macam. Kenapa? Karena bekabun kadang mengganggu, pegawai kadang mengganggu. Umpamanya mengganggu hingga toko mengganggu hati. Toko harus ditinggalkan. Nah, itu namanya zuhud fid dunia. Itu jalan sulit yang mesti dilalui oleh orang yang hendak ke surga. Nah, bila sudah terlalui semuaan itu, kemudian sesudah itu jadilah engkau termasuk orang yang istiqamah. Sudah tobat untuk ilmu, sudah tobat, sudah dilaluinya, zuhud sudah, syaitan bisa dikalahkannya, takwanya bagus, ikhlasnya bagus, syukurnya bagus, ridha tawakalnya bagus. Nah, termasuk orang yang istiqamah dan dimuliakan oleh semua makhluk Allah. Lagi pula menjadi orang yang betul-betul beriman ngarannya. Renungkanlah keteranganku ini, Allah sajalah yang kuasa memberikan pertolongan. Nah, kemudian jika engkau bertanya, ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.